Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jelambar Baru 01, Bapak Saifullah SHG, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Jelambar Baru 01, yang saya hormati orang tua wali murid kelas 1 baru SDN Jelambar Baru 01. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara pra-MPFS murid baru kelas 1 SDN Jelambar Baru 01. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita sebagai pengikutnya dan umatnya diberikan syafaat yang akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan susunan acara pra-MPLS di SD Jelambar Baru 01. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, menyanyikan lagu hari pertama sekolah. Keempat, sambutan kepala sekolah. Kelima, sambutan guru kelas 1. Kelima, doa, dan 7, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah agar acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin sebagai dirjen oleh Ibu Nurlaila. Kepada Ibu Nurlaila saya persilakan. Hadirin silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia itu bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara
acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Hari Pertama Sekolah. Hari pertama Aku masuk sekolah, bertemu kawan baru dan guruku yang ramah. inilah Hari aku masuk sekolah, sambut dengan gembira agar jadi hari yang indah. Tralala, dirilis, selamat pagi kawan-kawan. Tralala, dirilis, ku semangat belajar. Cilili, selamat pagi kawan-kawan. Tralala, cilili, ku semangat belajar. Nggak sampai 10 kali Bu. Ini pemanasan. Terima kasih Bu Yusmita Andriani. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negara Baru 01 Bapak Saifullah SLP, saya persilakan. Sekaligus paparan tentang profil sekolah dan visi misi sekolah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SDN Gelabar Baru 01, merangkap hari ini sebagai MC atau pembawa acara. Beliau adalah Ibu Nur Hayati. Ini sudah membuka acara. Yang saya hormati ini rekan-rekan saya, Bapak dan Ibu guru. Nanti bisa perkenalan masing-masing. Ini saya di sebelah kanan ini Pak Ferry Purwoko, dia wali kelas 6. Ini adalah guris kita, beliau adalah wali kelas 1. Jadi saya tidak pilih kelas 6, kelas 1. Kemudian di sini nanti di depan sana itu tadi sudah ketemu, itu ibunya. Kemudian sebelahnya tadi Ibu Lucy. Kemudian ini adalah Pak Sarjana. Walaupun belum masih SD sudah jadi sarjana. Ini Pak Sarjana. Lalu ini adalah Pak ini guru olahraga. Itu di belakang Pak Hairul. Nanti kenalan lagi lebih panjang lagi ya. Ibu Nurlela. Ini gimana coba? Ini yang paling repot bagi sekolah. Jadi kalian antusias menjungkit lagu Indonesia Raya. Kemudian ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena tidak ada catatannya. Nanti insya Allah kita akan lebih kenal lagi, dan juga ada bapak-bapak. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan pada Allah, sallallahu alaihi Rasulullah. Ini hari ini judulnya adalah Pra MPLS. Hari ini tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2020 ini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah memerintahkan kami dalam rangka sosialisasi terkait dengan pelaksanaan MPLS. MPLS ini akan kita laksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 18, Senin sampai dengan Jumat. Yang lalu 10 hari, sekarang menjadi 5 hari. Nanti untuk paparan akan disampaikan oleh
bonus kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kami baru saja meluluskan murid kelas 6, muridnya Pak Ferry sebanyak 28 orang. Dari 28 itu yang diterima di SMP negeri ada 21 orang ya. Jadi alhamdulillah sebagian besar diterima di SMP negeri. Yang mungkin belum bisa diterima itu hanya 7 ya dari 28. Nah, untuk itu maka mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak dan Ibu di sini, saya akan sedikit paparkan terkait dengan sekolah SDN di Lambang Baru 01 agar nanti kita bisa berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama agar anak-anak kita nanti kita hantarkan kepada keberhasilan pendidikan di sekolah ini. Apa sih visi SDN Jelambar 01? Maka kita punya visi, ini tidak saya ganti karena visi ini ternyata masih up to date, masih bagus. Yaitu terwujudnya warga sekolah dasar negeri Jelambar Baru 01 yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini yang paling pokok. Jadi kita pengen anak-anak kita itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ibu bapak tahu saat ini anak-anak itu sangat memprihatinkan. Sikapnya, perkataannya, tingkah lakunya, apa itu sama orang tua. Sama guru juga begitu. Karena itu kami sekuat tenaga insya Allah akan menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Serem Bu kalau kita dengar anak-anak sekarang kalau ngomong itu ujungnya pakai kata-kata bego, tolong, anjing diganti jadi anjay, anjir. Anjing itu tahu ya, anjing kayak anjay. Iya, anjing iya itu yang saya perhatikan gitu. Coba deh. Kalau ngomong, bukan begitu bego, bego lu ngomong itu saya. Jadi ibu mohon kalau mulai ada gelagat seperti itu, ibu jangan biarkan. Oh dibiarkan, dia akan merasa ya udah biasa, ibu saya nggak ngalahin saya. Dan ibu juga jangan mencontohkan. Ma, di mana sih ma? Nasinya di situ bego. Biarkan menurut. Jadi kita harus coba untuk tidak menimbulkan kata dan tidak. Di sekolah ini pada ibu kita ada sholat berjamaah. Tapi untuk kelas 1 kan pulangnya jam berapa? Setengah 10. Nggak usah sholat zuhur kelamaan gitu. Untuk kelas yang lain itu kita ada jadwal sholat berjamaah di masjid kita di musola. Nah kemudian juga kita ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang cerdas, kreatif, mandiri, prestasi, berbudaya, mencintai tanah air dan peduli terhadap lingkungan. Sekarang anak-anak itu nggak peduli sama lingkungan tuh, buang sampah sembarangan, habis minum es main buang aja. Ternyata kadang-kadang kita perhatikan juga orang tuanya juga nggak bisa jadi contoh. Ketika naik motor sebenarnya contohnya buang ke got ya. Kepadanya anak akan mencontoh itu. Yang mudah-mudahan kita akan jadikan anak-anak kita anak-anak yang cerdas, kreatif, mandiri, peduli. Ya lanjut Ferry. Misinya ada 10. 1. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan sehingga punya akidah yang kuat. Di sekolah kita tiap hari Jumat pagi sebelum masuk sekolah, masuk ke kelas, semua anak-anak itu ada di lapangan. Bukan hanya Jumat, dari Senin sampai dengan Jumat. Kalau Senin itu upacara, setiap Senin upacara, kecuali hujan. Lalu kemudian Selasa itu ada pembiasaannya namanya adalah literasi. Lalu hari Rabunya itu pembiasaannya adalah kepramukaan. Hari Kamisnya itu kegiatannya adalah senam. Senam itu saya juga nanti akan programkan mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kita adakan disebut dengan jas apa Bu? Ingat Bu, jas apa namanya?
Just klimis. Just klimis. Jalan-jalan sehat, keliling lingkungan kemis. Nah, jadi namanya just klimis ya. Kita sambil keliling, sambil juga nanti menyapa warga yang ada di sekitar sekolah. Itu hari Kamis. Hari Jumatnya ini Bu, kita adakan sholat duha. Sholat duha, lalu kemudian nanti ada bacaan Al-Quran, ya, juz amma. Dan juga saya ingin di antara murid ada yang bisa kultum. Kuliah 70 menit. Kuliah 7 menit. Ya, nah itu. Jadi itu kebiasaan setiap hari dilakukan mulai pukul 6.30 sampai dengan paling lambat 7:15. Ya, nanti kita upayakan sampai 7:15 ya Ibu. 2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Nanti kelasnya anak bapak dan ibu di sini dengan Ibu Yus yang menemani. Di sini nanti insya Allah kita akan mengumpulkan kreativitas, inovasi, ya sesuai juga dengan umur mereka. Sehingga belajar juga bukan hanya di kelas, kita juga biasa di lapangan. Saya baru saja merampungkan, tapi belum rampung 100%. Itu kalau nanti ibu turun ke bagian pojok, itu tadinya tempat sampah. Maka kita ubah menjadi pojok olah pikir. Nanti di situ rencananya kita akan pakai rumput sintetis. Lalu di situ ada sofa letter L. Kemudian di situ kita lengkapi buat mereka berpikir dengan baik, yaitu diantaranya ada rumus-rumus matematika. Lalu kemudian juga ada permainan seperti sofa, battle, lalu kemudian catur, lalu kemudian ludo, ular tangga, ya, atau lain sebagainya. Nanti kita akan coba lengkapi itu, biar ini jadi tempat mereka juga, biar mereka ada kebersamaan. Kemudian juga permainan-permainan yang sudah lama itu dilestarikan lagi. Kali aja di rumah mereka kasihkan sehingga HP-nya mulai terlupakan. Itu insya Allah. Lalu kemudian yang ketiga, sopan dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Nah ini kita akan coba seperti itu. Karena itu kita budayakan di sini adanya salim, sapa, ya, kemudian sopan, santun dan lain sebagainya. Masuk ke sekolah ini itu baju sudah harus dalam keadaan rapi. Upayakan bapak dan ibu, anak jangan mentang-mentang 6.30 masuk, datang 6.30. Upayakan lebih awal lagi. Nanti akan disambut oleh guru-guru yang ada, dan mereka kita biasakan salam dan juga saling kepada bapak dan ibu guru. Ini dalam rangka misi kita. Yang keempat, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber daya belajar. Tadi saya katakan belajar bukan hanya di kelas, tapi juga sumber-sumbernya banyak. Di sini ada perpustakaan. Itu ada jadwalnya ke perpustakaan. Tapi kalau ada waktu lain, silakan bisa ke perpustakaan. Yang kelima, melatih keterampilan siswa untuk berwirausaha. Jadi banyak sekali karya anak-anak ibu lihat di sini, ya. Mereka bisa membuat olahan dari barang-barang bekas, ya. Nanti kalau ibu sekalian mau mutar ke sekolah dan apa, ya silakan. Itu karya anak-anak bagus sekali. Sebetulnya itu bisa dijual, gitu. Nanti mungkin kita coba anak-anak biar punya perhatian kepada barang-barang yang mungkin dianggap sudah jadi sampah, tapi ternyata masih bisa dimanfaatkan. Lalu kemudian 6, melatih siswa untuk dapat mendaur ulang dari barang-barang bekas. Nah, itu sudah saya sampaikan tadi. 7, melatih siswa untuk berhemat energi. Kadang-kadang kan anak kita kipas angin harus dipakai, dia pergi nggak dimatiin, AC dia pergi nggak dimatiin, lampu kamar nggak dimatiin, habis dari kamar mandi nggak dimatiin, lampunya karannya terbuka, begitu kan Bu ya. Nah ini kita upayakan supaya anak itu bisa hemat energi. Keran kadang-kadang habis dipakai, main pergi aja itu masih ngalir aja itu airnya ya. Jadi kita akan coba supaya mereka menghargai energi bahwa bahan bakar itu lama-lama bisa habis atau berkurang. Kemudian yang ke-8, Ibu, Bapak berpartisipasi dalam setiap kegiatan lomba. Jadi kalau ada lomba kita upayakan anak-anak kita ikut. Kemarin kita favorit, mungkin ingat kemarin anak-anak menang lomba karate tingkat kecamatan.
Tingkat kota Oh, tingkat kota. juara 2. Juara 2. Nah, itu ya. Kita terus supaya anak-anak itu bisa berprestasi bukan hanya akademik, tapi juga non akademik. Lalu yang ke-9 mewujudkan siswa yang cinta tanah air. Ya. Jadi di sini setiap kali sebelum pembiasaan anak-anak setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya, disusul dengan kemudian pembacaan teks Pancasila. Itu tiap hari kita hadirkan dalam rangka supaya mereka cinta tanah air. Yang ke-10 mewujudkan sekolah sehat yang berwawasan lingkungan. Ibu bisa lihat sekolah kita bersih, insya Allah sehat. Dulu di depan sekolah kalau ibu sering jalan, itu ada selokan panjang depan sekolah yang sampahnya hampir tiap hari ada terus, nyamuknya juga. Tapi alhamdulillah itu sudah tidak terlihat lagi karena sudah kita tutup selokan itu. Karena saya khawatir anak-anak takut ada yang kejebur, ya, lalu juga takut ada yang jatuh atau juga ada penyakit ya dari selokan yang banyak sampah dan aromanya kadang-kadang tidak enak. Gitu. Lanjut Pak Ferry. Ini slide-nya ada 100 Bu. Ini slide-nya tentunya. Pak, apa saja sih fasilitas yang ada di SDN Jelangan Baru 01? Nah, ini fasilitasnya Bu. Ruang kelas yang bersih dan nyaman. Nah, ini SD itu belum memungkinkan pakai AC. Tapi kipas angin juga kita tidak hanya 1. Kalau Ibu lihat minimal kita 3. Ini bahkan ada 1, 2, 3, 4. Nyala semua ya, fungsi semua, fungsi semua. Karena ada di kelas kipas anginnya 4, yang nyala cuma 1. Kalau ini insya Allah kita fungsi semua. Ada kerusakan kita langsung perbaiki. Lalu 2, lapangan olahraga yang luas. Lumayan luas untuk lapangan olahraga kita. Jadi mereka di situ aktivitas, mereka upacara, mereka pembiasaan, mereka sholat di lapangan itu. Alhamdulillah baru saja dibangun kemarin itu ring basket, ya, dan anak-anak ternyata senang. Tapi kalau kelas 1 kayaknya belum nyampe tadi. Tapi tidak apa-apa dicoba aja. Lalu kemudian ada musola. Nah musola ini kita tempat sholat berjamaah. Zuhur ada mendengarkan azan, yang azan anak-anak, lalu kemudian yang imam itu dari guru dan jamaahnya itu dari siswa yang kita bikin jadwalnya. Nggak mungkin semuanya karena tidak muat kalau semua kelas kita ada 11 ya, ada 11 nomor ya. Kelas 1 ada 1, lalu kemudian kelas 2 ada 1, kelas 3 ada 2, kelas 4 ada 3, kelas 5-nya ada 2, kelas 6-nya ada 2, total semuanya 11 nomor. Lalu ada lab komputer, kita ada lab komputer Bu untuk AMBK, dan juga saya merencanakan insya Allah kalau bisa kelas 5 itu Pak Ferry, Ibu, itu mulai kita perkenalkan komputer agar supaya ketika mereka itu ikut AMBK, mereka udah tahu bagaimana mengoperasikan komputer itu, begitu. Kalau bisa nanti kita buat untuk kelas 5 yang memang nanti akan mengisi AMBK atau ikut AMBK. Lanjut, Ibu, ada UKS. UKS ini di sebelah lab komputer. Jadi kita bersih di sana, ada AC-nya. Kemudian tempat tidurnya ada 5 atau ada berapa? Ada 4. Laki dengan perempuan kita bedakan tempatnya. Di situ juga ada obat-obatan umum yang kalau anak-anak pusing, anak-anak mungkin ada yang kurang sehat, kalau obatnya umum kita punya yang Buyus kebetulan merangkap juga sebagai pembina UKS. Ada dokcil juga Bu, dan juga siswa yang sudah mulai datang bulan kita siapkan itu pembalutnya. Lalu ada kantin sehat, nih kantin ada di belakang Bu. Ada 3 kantinnya itu, dan kami juga ini Ibu Lela sebagai penanggung jawab kantin, Ibu Lela ya. Ada 3, jadi di situ makanannya enggak berwarna dari apa itu warna yang bukan warna makanan ya Bu ya, atau dari hal-hal yang tidak diperbolehkan.
Ya, itu kantin sehat. Lalu ada taman dan kolam ikan. Ibu tadi lihat ada taman, itu ada kolam ikan, ada ternak lele. Ternak lele sebentar lagi kami panen. Ibu kalau beli lele di pasar 1 kilo 28.000 ya. Nah, berapa Bu? 20? 30? Kalau saya ada rencana kalau panen ini, nanti kalau bapak dan ibu atau orang tua mau beli, kita kasih harga murah. Ini kalau di pasar 30, maka kita bisa jual 29.500. Berapa Bu? Kita bisa jual ya antara 20 sampai 25 deh ya. Insya Allah sekitar 20-an aja Bu. Nah, gitu. Ini supaya sekolah ada pemasukan dan nanti kita gunakan untuk membangun fasilitas yang lain yang belum lengkap gitu. Siapa cepat dia dan ini kita baru panen, stoknya terbatas betul. Gitu. Nanti boleh ibu beli tidak apa-apa ya silakan dengan harga lebih murah daripada harga pasar. Lalu kemudian ada pojok olah pikir yang tadi saya ceritain dulu ya. Ya lanjut Pak Ferry. Nah ini ekstrakurikulernya apa saja? Ada manawis. Lalu kemudian ada futsal, ada tari, karate, pramuka. Ini latihannya selesai pulang sekolah. Marawis hari Jumat ya. Hari Jumat. Pada sholat Jumat. Futsal itu jam 3. Lalu kemudian tari itu sekitar jam 2 hari Kamis ya. Hari Kamis. Oh pindah hari. Hari apa Bu? Sabtu jam 10 malam. Oh gitu. Oh iya. Maaf jam 10 pagi. Sabtu jam 10. Lalu karate di hari apa? Rabu ya. Karate di hari Rabu. Pramuka itu di hari Kamis. Lanjut Pak Ferry, terakhir mungkin seragam. Bu, anak-anak untuk kelas 1 jangan beli baju dulu. Senin pakai apa? Senin putih merah. Topi dan dasi. Itu hari Senin. Selasa putih merah. Topi dan dasi. Ini yang saya sering lihat Bu, mohon maaf Ibu. Anak-anak itu kadang nggak sayang sama barangnya. Setiap hari ada topi yang ketinggalan, dasi yang ketinggalan, tumbler ketinggalan. Itu banyak tuh tempat makan ketinggalan. Begitu kemudian saya temukan masih utuh lagi Bu. Yakult ketinggalan. Itu banyak sekali yang ketinggalan. Sehingga kalau kita kumpulkan cukup banyak itu. Kalau bisa dikasih nama Bu. Topinya, dasinya kecil aja, ya. Biar nanti kalau misalnya ketinggalan kan kita tahu, oh topinya ini gelas ini, kita akan berikan. Gitu. Lanjut Ibu, Rabu itu pakai pramuka, topinya topi pramuka, kacunya juga ini. Lalu hari Kamisnya putih merah juga, Jumatnya batik sekolah. Lanjut Pak Ferry. Ini guru-guru yang ada tapi belum lengkap. Semuanya kita di sini ada 18. Jadi kalau untuk guru itu ada 15 ya. Maaf ada 14. Lalu kemudian ini ada karyawan ya atau tendik itu ada 3. Di 17 dengan saya jadi 18. Kami 18 personil ini insyaallah akan berusaha untuk membawa anak-anak ke pintu keberhasilan supaya mereka bisa melanjutkan pendidikan. Baik Ibu, ini yang bisa saya paparkan. Adapun lain-lain nanti bisa Ibu tanyakan atau bisa melalui Ibu Yus sebagai wali kelas. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Iya. Nah, nanti sebelum Budi saya akan menyampaikan Budi, tapi saya sampaikan dulu. Untuk hari pertama, murid kelas 1 memakai seragam sekolah asal. Bebas. Tapi sopan. Ya. Kalau ada yang lain, bebas. Kalau ada
seragam TK, pakai. Kalau tidak ada, yang lain boleh, bebas. Tapi jangan kaos, jangan jeans, gitu. Oh iya, kalau gitu Ibu nanti kita ada sesi khusus ya, karena kasihan Lulus dari tadi sudah tidak sabar ingin menyampaikan banyak informasi. Ya. Oke, baik. Ya. Baik ya, Ibu-ibu, ini saja yang bisa saya katakan. Selama 6 tahun nanti anak Bapak dan Ibu akan berada di sekolah. Untuk itu mohon kerjasamanya, karena tidak mungkin kami akan berhasil tanpa nanti dibantu Bapak dan Ibu di rumah. Jadi mohon di rumah untuk bantu anak-anak sini juga, disiplinkan juga biar mereka menghargai waktu. Dan mungkin kalau Bapak dan Ibu melihat di YouTube atau lain sebagainya, saya sebetulnya belum prihatin. Karena kadang-kadang ketika ada murid yang kita berikan sanksi, orang tuanya tidak terima, datang ke sekolah, marah-marah. Sesungguhnya dia mencontohkan kepada anaknya bahwa inilah perlakuan terhadap guru, begitu yang saya sedihkan gitu. Gitu ya, sampai disamperin, karena gurunya dipujuk-pujuk seperti itu. Jadi kalau bisa mungkin ada komunikasi yang lain yang lebih ramah, karena kita juga menciptakan sekolah ramah anak. Tidak ada lagi hukuman sosial, push up sampai jelek. Jadi kita itu semuanya berlatar belakang hukumannya pendidikan. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada hal yang ibu tidak cenderung atau lain sebagainya, bisa datang kepada kami dengan cara yang baik agar kita selesaikan dengan cara baik pula. Alhamdulillah selama ini sih tidak ada. Kalau saya lihat di YouTube itu susah tidak. Terima kasih ibu-ibu. Akhirnya saya akhiri dengan satu pantun. Jika ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebeningkan. Saya tidak banyak berpanjang kalam, kita lanjutkan acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang disampaikan bisa didengar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu paparan MPRS dari guru kelas 1 Bu Yusri Tandiani. Kepada Bu Yusri Tandiani saya persilakan. Terima kasih, izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Baru 01, Bapak Saiful SPG, Ibu Nurhayati selaku Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak wali murid kelas 1 di tahun ajaran 2025-2026. Salawat serta salam marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya sangat senang, penuh berkah karena bisa bertemu dengan ibu-ibu yang sudah, bapak ibu yang sudah ada di grup kelas 1 ya. Namun alangkah baiknya ketika kita bertatap muka, makanya tak kenal maka tak sayang. Jadi ibu harus sayang saya juga pasti sayang sama ibu. Oke. Ya baiklah, untuk pertama kali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ibu Yusmita Andriani, yang Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah yang dulu gak bosan-bosannya saya kelas 1 ditaruhnya. Ini saya juga bingung ya. Udah terima, namanya kita adalah aparatur sipil negara yang bersedia ditempatkan di mana saja, di kelas berapa saja. Baiklah,
karena ini namanya perkenalan, saya juga akan memperkenalkan diri bahwa saya rumahnya sangat jauh di sana. Ya, jauhnya di mana? Di daerah Selatan Timur, Tangerang. Tepatnya di Cadas, Lebakwangi. Ya, sama ini yang sebelah saya juga daerahnya Selatan juga, tapi ini di mana Pak Jana? Rajek, daerah Rajek. Yang Bapak Ibu punya rumah daerah Rajek, nah ini Pak Jana, agak jauh, lebih jauh dari saya. Tapi kita sama-sama orang Selatan, orang dia Kota Bumi, ya, Pasar Kemis. Kalau saya Selatan. Nah makanya mudah-mudahan saya minta doanya untuk selalu diberikan kesehatan, ya baik jiwa maupun raga, supaya bisa selalu mengajarkan anak bapak dan ibu di kelas 1. Baiklah, tidak berpanjang kata, saya ingin menyampaikan untuk MPLS Ramah, karena namanya MPLS Ramah. Jadi sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan bahwa sekarang adalah MPLS Ramah yang tadi sudah diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah hanya berada di 5 hari kegiatan MPLS, tapi semua itu dipadatkan. Ya, baiklah, untuk tema hari kali ini kita adalah anaknya kita akan bentuk menjadi anak yang mandiri, percaya diri, dan berakhlak mulia. Ya, itu temanya kelas 1 maksudnya. Pak Peri silakan. Nah ini latar belakang kenapa ada masa pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru secara edukasi, kreatif dan juga menyenangkan. Diperlukan dalam rangka mendukung belajar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah itu bagi murid baru sangat diperlukan karena tidak semua anak murid yang datang ke SD ini adalah berasal dari TK atau PAUD, latar belakangnya berbeda-beda. Tentu saja karakternya juga berbeda. Ketika dia berada di PAUD mungkin atau di TK mungkin sudah diajarkan bagaimana caranya berada di suatu sekolah. Tapi ketika memang pure sama sekali tidak bersekolah di PAUD atau TK, pasti dia tidak tahu caranya bersosialisasi bersama teman-temannya di sekolah. Makanya diperlukanlah kita MPLS. Ya, yaitu transisi PAUD SD yang menyenangkan sebenarnya. Kemudian pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah, mengenalkan program, sarana, prasarana sekolah, cara belajarnya, konsep pengenalan dirinya, dan pembinaan budaya sekolah. Ya, itu salah satu latar belakang kenapa kita harus mengadakan MPLS. Karena MPLS ini bukan hanya di SD, tapi di SMP, di SMA, bahkan di TK ada MPLS. Ya. Kemudian untuk terlaksananya kegiatan sesuai dengan tujuan dan harapan, kita memerlukan dukungan. Dukungan ini sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien dan menyenangkan. Siapa yang mendukung? Orang tua. Siapa lagi? Sekolah. Siapa lagi? Sarana dan prasarananya. Ya, oleh karena itu kita harus bersinergi, harus bekerja sama dalam melaksanakan MPLS di saat ini. Lanjut, next Aben. Baiklah, saya akan memaparkan untuk kegiatan hari pertama MPLS di tanggal 14 Juli 2025. Itu kita mulai dari 6.30 sampai 9.30. Menurut aturan yang kemarin saya dengar pada sosialisasi itu dari jam 7 sampai jam 10. Tapi tetap kalau sekarang waktunya tetap 3 jam karena 3 jam MPLS dilakukan dalam satu hari. Nah, kenapa kita lakukan jam 6.30? Karena berbarengan dengan kakak-kakak kelasnya. Jadi bersamaan, tidak ketika kakaknya udah masuk baru gitu enggak. Jadi kita bersama-sama. Kemudian bagaimana untuk hari pertama? Itu guru-guru akan ada penyambutan murid baru, yaitu peserta MPLS ya. Kemudian upacara hari pertama masuk sekolah, pembukaan MPLS, kemudian menyanyikan lagu hari pertama sekolah yang tadi kita udah nyanyikan, terus perkenalan dengan guru,
pembagian nemtek peserta MPLS. Nanti anak-anaknya dikasih nemtek ya Maya, namanya. Makanya saya perlukan di sini nama panggilan. Nama panggilannya takutnya salah kalau misalnya berbeda antara nama panggilan guru dengan nama panggilan orang tuanya. Kemudian senam bersama anak Indonesia hebat, istirahat, makan sehat. Nah, jadi makan sehat bergizi ini harus dibawa setiap hari selama MPLS. Jangan belum ada, udah makan belum cepet, udah beli aja, nggak bisa, saya nggak mau. Pokoknya selama MPLS anak-anak wajib membawa makanan dari rumah, makanan sehat bergizi. Jangan mie goreng, karena nasi uduk nggak bisa, gampang itu makanan setiap hari. Makanan sehat bergizi apa sih Mak? Ada sayur, ada lauk, ada buahnya ya, ada susu kalau bisa ya. Oke, kemudian berkenalan dengan teman-temannya sambil bermain. Nanti ada lagunya ya. Kemudian tur keliling sekolah. Tadi yang Bapak sampaikan, anak-anak di hari pertama itu keliling sekolah, mengenalkan ini kelas berapa, ini kelasnya siapa, ini kelas siapa, ibu gurunya siapa. Nanti anak-anak masuk ke kelas berkenalan dengan teman bapak, kakak-kakak kelasnya. Karena untuk kawan ajaran ini yang paling kecil di kelas pagi hari adalah cuma kelas 1. Semuanya kelas tinggi. Jadi dia dilindungi lah sama kelas 4, kelas 5, kelas 6 nanti sayang ya. Karena kelas 2-nya masuknya siang, kelas 3-nya masuknya siang ya. Oke. Kemudian isi dan penutup serta refleksi. Refleksi harus dilakukan setiap hari karena ibu guru pengen tahu disitulah bagaimana anak itu senang nggak sekolahnya. Nanti mama juga tanya ya, senang nggak tadi di sekolah bertemu dengan guru, bagaimana kalau misalnya ada yang cemberut atau ada yang nangis atau masih ada itu berarti belum siap kayaknya masuk sekolah ya. Oke, next. Untuk di hari kedua, yaitu pada tanggal 15 Juli, itu tetap menyambut peserta MPLS, guru-guru sudah berada di depan, kemudian pembiasaan pagi, menyanyi lagu bersama Indonesia Raya, kemudian senam bersama anak Indonesia hebat, berdoa, berkenalan kembali dengan teman sambil bernyanyi siapa namamu. Ya, nanti guru akan ajarin itu. Mengenal mata pelajaran di sekolah dasar dengan cara yang menyenangkan. Mata pelajarannya apa aja, nanti guru akan kasih tahu. Nanti kamu akan belajar bahasa Indonesia, matematika dan lain-lain, itu urusannya guru kelas 1 ya. Kemudian storytelling, nanti guru akan mendongeng ya, mendongeng untuk anak, yaitu salah satu kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi sambil mendengarkan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian speaking, permainan mengingat nama teman, permainan tebak nama, semuanya serba permainan untuk MPLS. Jadi anakku memang disuruh menyenangkan, jangan sampai nanti ketika dia masuk kelas 1 ngambek karena udah ada beban-beban gitu, gak senang dari ke sekolah, gurunya galak gitu, kamu lagi mah gurunya galak atau gimana gitu. Pokoknya dikasih senang dulu nih selama seminggu ya. Nah, kemudian habis itu tetap makan bersama, makan sehat dan bergizi dan juga ada istirahat. Kemudian permainan mengenal nama teman dan kerjasama memindahkan kardus. Nah, itu pokoknya udah dirancang dulu ya. Kemudian hari ketiga, di hari ketiganya, hari ketiga mana? Oke. Tetap sama menyambut kehadiran peserta MPLS, menyanyi lagu Indonesia Raya, senam anak Indonesia hebat, berdoa bersama. Saling bercerita dengan teman-teman, hobi, makanan, apapun, pokoknya diajak lagi tuh, senang-senang lagi, tapi dengan sambil permainan. Kemudian istirahat dan makan bekal sehat, mengenalkan misi sekolah. Misi sekolah bukan hanya dikenalin sama orang tuanya, tapi juga sama anaknya, tapi bukan dengan kata-kata yang tadi ya, tinggi bahasanya, tidak, itu kan untuk bahasa mama, ini mah bahasanya anak-anak, nanti akan dikenalkan visi-misinya. Kemudian permainan kerjasama dengan teman dan mewarnai bersama. Ketika mewarnai
di hari ketiga, berarti di hari sebelumnya Mama sudah membawa alat-alat sekolah ya. Kemudian inscripting bermain sampai bernyanyi menggapai bintang, ada lagunya. Persiapan pulang, refleksi, kegiatan hari refleksi dan informasi kegiatan hari besok. Oke, lanjut. Hari keempat menyambut kehadiran peserta MPLS sama menyanyikan Indonesia Raya, mengenalkan cara menjaga kebersihan diri melalui lagu dan gambar. Di hari keempat guru akan memeriksa kuku, gigi, telinga. Ya. Jadi Mama jangan udah hari keempat aja nggak ada ya. Kemudian nanti mengenalkan tempat sampah pilah dan cara menggunakannya melalui bedah sebenarnya. Dipandu oleh Dokcil. Nah, kita kerjasama dengan Dokcil. Nanti Dokcil yang menjelaskan tentang cara memilah-milah sampah. Oke. Kemudian untuk murid baru melakukan gerak dan lagu dengan membawa kantong sampah. Nah, nanti saya akan infokan ya Pak ya. Aku namanya lupa di hari keempat bawa kantong sampah, ya. Atau nggak usah deh, nanti dari sekolah aja yang siapin plastiknya. Oke. Kemudian menonton film tentang pentingnya imunisasi bagi anak-anak. Ya kan kadang-kadang kenapa mah kok disetelin film tentang imunisasi, karena nanti akan ada pekan imunisasi anak sekolah. Ya, nanti di bulan Agustus anak-anak akan imunisasi. Makanya supaya anak-anak itu berani, disetelinlah film tentang imunisasi tersebut supaya anak-anak berani. Dan kemudian persiapan bulan dan afirmasi. Biar lanjut. Di hari kelima sama menyambut siswa, kemudian berbaris menyanyikan lagu Indonesia Raya, peserta MPLS mengenalkan kegiatan eskul di hari kelima. Di hari kelima mengenalkan kegiatan eskul, ya. Kemudian mengenal tata tertib dan membuat komitmen bersama guru dan teman-teman dalam menjaga. Ini berarti kita membuat yang namanya kesepakatan bersama untuk menjaga kebersihan dan kelas dan sekolah. Kemudian istirahat, makan bekal sehat. Nah, nanti di hari kelima akan ada persembahan senam anak Indonesia hebat. Nah, makanya setiap hari disuruh senam. Nanti ketika di hari kelima pas penutupan MPLS, anak-anak ada persembahan melakukan gerak senam anak Indonesia hebat. Ya. Kemudian nanti penutupan MPLS bersama Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru, entah nanti bagaimana akan diinfokan konsepnya. Oke. Kemudian persiapan pulang dan refleksi. Serta ibu guru akan memberitahukan yang namanya besok bawa apa ke sekolah, gitu ya. Itu sekilas informasi tentang kegiatan MPLS selama 5 hari. Jadi selama 5 hari itu memang dipadatkan, yang tadinya 10 hari, 2 minggu, sekarang cuma 5 hari. Ya, terima kasih. Bapak Ibu lanjut. Nah itu ya, saya akan membacakan peraturan kelas ya. Kita nyanyi dulu yuk, Bapak yang tadi deh, bagi lagunya hari. Lalala, Oke, kita nyanyi lagi ya. Ambil Bapak yang dicari yang tadi. Hari pertama aku masuk sekolah, bertemu kawan baru dan guruku yang lama. Di hari pertama aku masuk sekolah, sambut dengan gembira agar jadi hari yang indah. La la la, selamat pagi kawan-kawan. La la la, semangat belajar. Selamat pagi kawan-kawan. La la la.
kali ya. Oke. Baik, terima kasih yang tadi sudah menyimak untuk materi MPLS-nya. Sekarang saya akan memberitahukan tentang tata tertib murid dan orang tua sebenarnya di kelas 1 tahun pelajaran 2025-2026. Baik. Pertama, saya akan bacakan. Kayaknya kalau di sini gak enak deh. Ini ya. Feri kan bisa digedein lagi. Karena banyak kata-katanya jadinya. Oh iya, baik. Tata tertib orang tua wali murid kelas 1. Pertama, orang tua diharapkan mengangkat 10 menit sebelum bel berbunyi. Berarti tidak boleh telat dong ya. Kemudian menjemput 5 menit sebelum bel pulang sekolah. Jadi nggak ada orang tua murid yang nongkrong di sekolah. Ya, karena itu akan membawa hal yang jorok padanya. Walaupun ada baiknya. Kemudian beri perilaku yang sopan bila berada di lingkungan sekolah. Bertemu dengan guru, jangan sampai you aja gitu ya. Ada tuh yang begitu teman-teman. Banyak ya. Datang ada guru lewat aja gitu. Jadi saya pengen di kelas 1 ditanamkan supaya sopan santun sama guru. Karena itu imbas kepada anaknya ya. Kemudian orang tua murid datang ke sekolah berpakaian rapi dan sopan. Saya kasih garis kurung, tidak pakai celana pendek, celana ketat, legging. Datang ke sekolah pakai legging, datang ke pantatnya belakangnya, ya kan? Kaos tak berlengan, apa tuh? You can see, kau bisa melihat saya. Kemudian daster, habis nyuci datang ke sekolahan, ya, nggak boleh gitu. Nah itu sering ditegur, namanya kita bertiga ya. Aduh, ya makanya ya saya kasih tahu dari kelas 1 supaya nanti jadi pembiasaan di kelas selanjutnya. Orang tua murid wajib memberi info apabila anaknya berhalangan hadir sekolah dengan alasan. Jadi jangan sampai ibaratnya gurunya nyari-nyari sampai ditanya di grup, mana nih si ini nggak ada kok infonya. Masya Allah. Terus orang tua diharapkan merespon info guru apabila ada yang diinfokan di grup WhatsApp. Kenapa harus direspon? Berarti itu sudah dibaca. Walaupun judulnya baik bu, ya bu, oke, ya. Paling aja berarti nggak direspon kayaknya. Kemudian tidak ada WhatsApp atau jaringan pribadi bila pertanyaannya menyangkut semua orang. Saya tidak akan menjawab. Tidak mau japri. Ya. Kecuali hal-hal urgent banget baru. Kalau hal yang menyangkut semua orang, pertanyaan ini kira-kira bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan saya bisa menjawabnya, silakan di grup, tapi tidak di jaringan pribadi atau WhatsApp pribadi saya. Kemudian diharapkan hadir bila ada pertemuan wali murid yang berhubungan dengan pembelajaran atau kegiatan sekolah bila diperlukan. Ya. Kemudian orang tua tidak menyebarkan kalimat provokatif pada wali murid lainnya atau yang berkenaan di luar kegiatan belajar murid kelas 1. Ya. Apa tuh provokatif? Jangan ya, enggak ini ya, kayak gini-gini, jangan ya. Karena ini grup sekolah, grup kelas. Kemudian grup WA juga tidak boleh dijadikan ajang jual beli. Beli ya, jalan ini, enggak ada yang ya. Enggak ada yang jual beli di WA. Kalau masih boleh. Kemudian wajib memeriksa buku dan perlengkapan sekolah murid serta keperluan lainnya dalam pembelajaran. Wajib. Jangan sampai datang ke sekolah bukunya ketinggalan lah, pensilnya nggak ada lah. Itu sering saya melakukan kayak gitu. Akhirnya kenapa nggak nulis ada pensil? Gimana? Anak murid kelas 1 itu sangat riskan sangat. Yang namanya temennya nggak bawa aja, dia udah nangis luar biasa. Beda dengan anak yang kelas tinggi, kelas 1 mah super deh pokoknya. Ya. Kemudian orang tua mengantar hanya sampai pintu gerbang dan tidak menunggu di dalam kelas. Tidak mau ada orang tua murid nunggu gitu nangis bu, nggak ada karena udah kelas 1 bukan TK.
Jadi nunggu. Kalau mau ngantar masuk ke kelas nggak apa-apa. Habis itu turun. Nggak ada yang nunggu-nunggu dari kelas. Karena akan satu memberikan kecemburuan sosial bagi yang anaknya udah berani jadi ikut-ikutan jadi ikut-ikutan ngambek akhirnya. Dia boleh ditungguin kok aku enggak. Padahal mamanya di rumah udah ngomong nanti sekolah sendiri ya, nggak sama mama ya. Ada yang nungguin satu orang tuh boleh. Nah makanya nggak boleh. Sama sekali tidak boleh ada orang tua yang menunggu di kelas. Ya. Baik, itu kemudian tata tertib murid kelas 1. Nah, tadi di tata tertib mamanya nih. Sekarang anaknya datang ke sekolah tepat waktu, nggak boleh ada yang telat. Kenapa kelas 1 nggak boleh ada yang telat? Kalau telat berarti mamanya orang tuanya yang salah. Kenapa orang tuanya yang salah? Bangunnya kesiangan. Ya. Kemudian berperilaku sopan, santun, senyum, salam kepada orang yang dijumpai di sekolah. Bukan hanya wali kelasnya saja, tapi dengan guru-guru yang lain. Alim ya, ajarin lah. Kalau di sekolah kalian cuma semua guru-guru, jangan suka buyus doang, jangan ya. Kemudian berpakaian yang bersih, rapi, dan wangi saat di sekolah. Oh, kalau anak sekolah kelas 1 masih pakai minyak itu enak ya? Mungkin kan? Nah, wangi, minyak kolon, paling enggak. Terus kalau dideketin wangi, enak gitu ya. Nah itu ya. Kemudian membawa perlengkapan sesuai dengan jadwal pelajaran. Jangan sampai tuh anak bungkuk, kayak dibawa, kasihan, berat, ya. Kemudian membawa bekal makan setiap hari. Nah, karena kelas 1 tidak ada jadwal istirahat selama 3 jam, kali istirahatnya di dalam kelas. Makan boleh lari-lari tapi nggak boleh keluar kelas, nggak boleh jajan di kantin nanti waktunya ada ya. Kemudian membawa perlengkapan belajar yang dibutuhkan, misalnya gunting lem. Kenapa dibutuhkan? Kalau guru belum suruh jangan dibawain. Contohnya gunting itu jangan dibawain di tas. Takutnya gunting rambut temennya, gunting baju temennya. Kelas 1 mah suka begitu ya. Ya masih seperti itu. Kemudian membawa ganti baju seragam setiap hari Selasa dan Kamis. Oh iya sih di guru. Kenapa? Sebab di hari Selasa itu ada pelajaran olahraga. Jadi dari pagi udah pakai baju olahraga dulu, kemudian pakai ganti bajunya di hari Selasa. Tapi biasanya kalau untuk kelas 1 di hari Selasa itu enggak usah ganti, nggak apa-apa. Kalau di hari Selasa ya. Tapi kalau di hari Kamis itu ada senam bersama, wajib membawa baju seragam pramuka. Ya, semuanya dibawa. Jadi mulai baju, kacu, topi, ikat pinggang itu harus lengkap semuanya. Kemudian memakai sepatu hitam, kaos kaki putih di hari biasa, kecuali di hari pramuka pakai kaos kakinya hitam. Ya, sepatunya hitam, nggak sepatu berwarna. Putih nggak boleh, merah apalagi, kuning apalagi nggak boleh. Ya. Kemudian mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah ini yang biasanya jarang dikunjungi sama anak kelas 1. Ya, jadi mohon namanya untuk mendorong anaknya ikut kegiatan eskul di sekolah. Ya. Kemudian memberi kabar apabila tidak sekolah. Dan yang terakhir membawa perlengkapan sholat setiap 2 minggu sekali di hari Jumat. Tadi yang sudah dikatakan Bapak, itu kita akan ada sholat duha berjamaah. Tapi biasanya nanti ibu guru akan infokan sebelumnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, peralatan sekolah yang wajib dibawa, boleh dipoto, boleh dicatat juga boleh. Ya. Buku tulis 38 lembar sebanyak 11 buku untuk apa aja? Untuk bahasa Indonesia 1, matematika 1, kemudian agama, PPKN, PRBJ, bahasa Inggris, seni rupa, PJOK dan pramuka, serta buku ulangan harian. Dan satu lagi buku gambar ukuran
lembar. Dan alat tulis pensil 2, pensil warna 12 warna, penghapus, serutan. Difotoin boleh, dicatat gak apa-apa. Udah kan ya? Oke? Ya lanjut Pak Pes. Nah ini jadwal mata pelajaran, silakan boleh di foto. Jadwal mata pelajarannya ya, silakan boleh di foto. Hah? Oke, ya. Kalau perlu nanti di print, saya akan kirim ke grup, nanti di print biar makanya Kak setiap hari buka HP biar jadwal ya. Oke, di print ya, ditaruh di lemari atau di dinding nggak apa-apa. Lanjut. Nah ini buku dan peralatan sekolah yang dibawa di hari kedua. Di hari pertama nggak usah, hari kedua bawa. Apa aja nih bukunya? Isinya cuma 38 lembar. Boleh mereka pas saja, saya tidak endorse. Ya, tidak boleh bosnya. Bukunya ini yang kecil, bukan buku boxy kampus nggak saya terima, ulangin lagi. Kalau 58 lembar Boleh tapi ketebelan, kasih ya, ketebelan. Ya, kalau udah beli gimana? Ya udah buat buku itu aja deh, buat buku ulangan ya. Ketebelan. Ya, ketebelan 58 ketebelan. Kemudian ini buku gambarnya. Gambarnya seperti ini. Ya, jadi nggak gede ya, jangan yang besar. Saya ulangin kalau yang besar. Ya pokoknya berapa tadi? 4 ya. 4. Kemudian di pensil warnanya kayak gini. Yang bagus merek, bukan di endorse lagi. Yang bagus mereknya merek Castor. Ya kalau yang lain kadang-kadang warnanya kurang bagus. Kemudian ini pensil, penghapus dan lain sebagainya. Ya, di rumah udah diserutin ya Maya, jadi di sekolah nggak guru ada kerjaan baru lagi nyerutin gitu ya. Di rumah serutinnya. Nah ini seperti yang terlihat di sini Mas. Ya, ini untuk anak laki-laki warna biru, untuk anak perempuan warna kuning. Ya, ini laki-laki, ini perempuan. Langsung dikasih nama dan semua peralatannya dimasukin ke sini pas saat dibawa nanti. Ya, pas dibawa nanti dimasukin ke sini semuanya. Ya, termasuk pensil warna, pensil, buku gambar, masuk ke sini semua. Dalam sini. Terus jangan lupa dikasih nama ininya. Maafnya dikasih nama. Kenapa Bu Guru buatkan ini untuk portofolio anak-anak. Nanti Mama akan tahu perkembangannya dari semester 1. Anak saya belum bisa nulis ya, masih jelek. Bisa dilihat lah perkembangannya terus, kognitifnya, bacanya, tulisnya dan lain sebagainya. Ini jadi besok hari Selasa dibawa. Ya, makanya saya kasih tahu sekarang supaya nggak repot. Jadi disiapkan dari sekarang. Nah, itu ya yang akan dipersiapkan nanti. Oh iya, satu lagi Mama, saya akan memberitahukan. Pada saat kemarin lapor diri, ada anaknya yang dibawa. Ada anaknya yang dibawa ya. Kemudian kita bukan tes apa sih namanya? Pengen tahu, ceritanya pengen tahu, bukan tes, tapi pengen tahu. Ternyata banyak anak-anak yang belum bisa membaca. Ya, belum bisa membaca. Saya kalau menyebutkan satu-satu tidak etis namanya, tapi merasa aja kalau ada yang belum bisa baca. Tolong bawa buku ini. Ini adalah buku untuk lancar membaca. Jadi setiap hari anaknya saya minta setoran baca. Setoran baca.
pokoknya pas saat pembelajaran, sesudah pembelajaran. Ya bisa dihitung lagi ya Bu. Itu boleh, nanti saya fotoin ya. Nanti saya akan tuliskan setiap hari anak itu udah sampai mana. Nanti mamanya di rumah dilanjutin bacanya. Besok datang bawa lagi. Gak usah dipanggil Bu Guru, saya mau setoran baca. Saya mau setoran baca. Kenapa? Karena kalau kelas 1 nggak bisa baca, nanti kelas-kelas selanjutnya bagaimana? Ya, karena ini guru sudah memberitahukan, ayo kita kerjasama kalau anaknya belum bisa baca, sama-sama kita kerjasama. Tapi takutnya ada beberapa orang tua murid yang cuek. Bukan, yang penting anaknya sekolah, mau bisa baca kek, mau enggak kek, terserah deh. Gurunya nggak bisa begitu, saya nggak mau. Kalau misalnya nggak mau bekerja sama, aduh, males saya dah. Ya, jadi nanti kenapa tonggaknya itu di kelas 1? Kalau kelas 1-nya belum mampu untuk membaca atau menulis, nanti ke depan-depannya kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Mama tahu nggak? Di TikTok mungkin, di TikTok, di IG dan lain sebagainya, ada beberapa guru di SMP yang memposting, SMA yang memposting bahwa anaknya belum bisa baca. Ada kan? Yang kemarin SMA perkalian nggak tahu 3 kali 5 8, sangkanya penjumlahan. Ini bacanya apa? Nggak tahu. Yang sampai nanti guru kelas 1 disalahin. Ya, di kelas 1 tonggak masalahnya di awal pembelajaran di kelas dasar. Mungkin kalau di TK nggak masalah, nggak bisa baca. Tapi di kelas 1 itu wajib hukumnya bisa baca. Nanti kalau misalnya nggak bisa baca, kelas selanjutnya pasti ada rezekinya. Gitu ya. Alhamdulillah di tahunnya kemarin kelas 1-nya itu yang nggak bisa baca cuma 4 orang. Yang lain belum bisa baca, bisa tahu huruf tapi belum bisa baca. Ini saya setiap hari ngajarin ini. Awal-awalnya saya tes dulu, makanya nanti akan ada yang namanya asesmen diagnostik kognitif awal. Saya mau anak-anak nanti membaca, kemudian menulis dan lain sebagainya. Saya akan buat laporannya, ya. Nah setelah itu nanti saya akan memilah mana yang sudah lancar, mana yang belum, mana yang perlu dibimbing selalu dengan koordinasi dengan orang tuanya, kerjasama dan lain sebagainya. Itu supaya hasilnya adalah ketika dia akhir pembelajaran sudah tuntas untuk mengenal huruf, untuk mengenal angka dan lain sebagainya. Supaya nanti di fase berikutnya di kelas 3 kelas 3 kan fase B ya. Kalau kelas 1 masih, kelas 1, kelas 2 masih fase A. Mungkin bisa ada pengulangan. Tapi kalau udah kelas 3 menuju kelas 4 itu akan susah sekali kalau misalnya belum mampu untuk membaca dan menulis serta mengenal angka. Ya, seperti itu ya. Tolong yang anaknya sekiranya belum lancar membaca, harapkan sekalian di dalam mapnya itu ada ini dan ditulis namanya. Ditulis namanya. Karena setiap hari saya mau setoran baca. Ya, walaupun misalnya anaknya lagi nulis saya panggil, sini, Ibra baca. Saya tambahin namanya biar dia di rumah. Oh, anak aku udah sampai halaman ini. Lanjutin di rumah. Besok ketemu lagi suruh lagi bacaan yang di rumah. Di sini baru saya bisa balik lagi. Seperti Iqra seperti itu kan ya. Itulah kira-kiranya paparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bicaranya terlalu cepat, kata-katanya terlalu kurang enak dengar. Saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Ibu Istri dan Reni. Apa yang telah disampaikan tolong didengarkan, dipahami dan dilaksanakan ya Ibu Bapak ya. Selanjutnya sebelum acara tanya jawab, kita akan ice breaking dulu biar nggak tegang
berdiri, merelaksasikan badan tangan. Yuk, udah tahu Pak Ferry? Enggak ya? Semuanya ya, kayak seperti ini. Kalau nanti di seperti ini anak-anak juga. Ya, yang ganteng maju sendiri nanti. Ya Bu ya. Semangat ya. Goyang badannya. Bapak Ibu atas SBY ini gimana? Enak ya? Ya, karena dalam belajar seperti ini setiap hari anak-anak ngomong seperti ini, Pak Fer. Jadi nggak bosan, apalagi kelas tinggi. 7 sampai jam 12 kalau tidak di SBY ini bosan. Oke, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bebas bertanya apapun tentang sekolah. Ya, tentang sekolah budaya luar. Dulu, oh ya silakan boleh. Ibrahim Dimanastia, berdiri mah. Ya, kalian kenalan. Oh Ya, sambil dikenalin, betul. Oke ya. Muriati. Ya, Apa? kenalan mana? Ibunya siapa dulu? Ibunya Muriati. Oh, ibunya Muriati. Muri dipanggilnya. Siti Khotijah. Ya, itu ya. Sarah Safitri. Oh iya, Mama Sarah. Tuh, saya kan namanya baru lupa Mas. Adiba Sakila. Ya, Adiba Sakila. Aisyah Ayudia Inara. Ya, Aisyah, Mama Ais. Aira Bilqis Derifa. Ya, ini Mama Aira. Naura Rania. Ya, ini Mama Naura Rania. Muhammad Azril. Ya. Yusuf Armanto. Ya, ini Mama Ucup dipanggilnya ya. Ya. Muhammad Haikal. Ya, ini Mama Haikal. Muhammad Syarif. Ya. Sabrina Aulia. Ya. Hana Kasawibowo. Sagita Rinjani. Bukan anaknya agama Rinjani kan ya. Bukan ya. Kaina Rina Malika.
Iya, ini anaknya ada di kelas 5 sekarang ya Maya. Hanisa Arsita, sama Henisa Arsita juga. Ada yang kembaran di sini ya. Hanisa, Henisa. Ya, John Alfarizi. Ya, ini mamanya John. Hakan apa nih? Hakan Izmirian. Ya, ini namanya ya. Ferdian Syah. Muhammad Al-Farizi Safei. Ada? Ini yang absen siapa ya? Muhammad Al-Farusi Al-Faruqi ya, Al-Faruqi. Oh ya. Ini tantenya ya? Ya. Elkan Hafiz ya. Keisha Alfiando. Ya. Dipanggilnya Nando mah? Iya. Laki-laki ya? Iya. Oh, iya. Bapak Keisha Alvaro juga ada. Anak Kamis. Masa Viva Mustafa. Ya. Khalifah. Ya, ini ayahnya yang kakak. Akila Safa Ganesha. Mukti Fajri. Oh, neneknya. Namanya kemana? Oh iya, apa? Diva Nur Kalista. Oh, Hakimu di depan kali ya. Oh iya, mamanya Hakimu tadi baru datang. Ini jumlahnya sebenarnya ada 31, tapi ada yang belum datang. Amira belum datang. Apa nggak konten? Apa nggak tahu atau gimana ya? Tapi ini namanya PMRS sangat penting buat mamanya nantinya ke depannya. Kalau kenapa semuanya harus ada PMRS seperti ini? Ya baik. Tadi sudah dibuka termin untuk pertanyaan. Silakan. Oh ya, Bapak yang mengenalin ya. Ya, Bapak Ibu guru silakan masuk ke dalam. Tapi jadi ada kelasnya apa? Kelasnya nanti aja. Kelasnya ada sendiri. Masih rahasia. Oh, coba. Ya, masuk semua yuk. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bukhari Muslim, mengajar PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah. Itu aja. Perkenalkan, nama saya Hairul Rafiq, biasa dipanggil Pak Hairul. Mengajar guru kelas sebagai gurunya. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Komaria, biasa dipanggil Ibu Lia. Saya sebagai wali kelas. Terima kasih. Untuk saya, kebetulan alhamdulillah saya tinggalnya tidak jauh dari sini, yaitu masih daerah Jelambar. Sekiranya kita bertemu di jalan, mohon kita saling menyapa. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Lucy Cahyani, bisa dipanggil Ibu Lucy. Tinggalnya di Cengkareng, dekat Samsat. Untuk kelasnya, untuk kelasnya ketika masuk ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
rundal aja, saya guru kelas. Saya tinggal di Tanjung Duren, wilayah Pasar Kopro tuh, ya situ. Kalau mau mampirnya mampir ke rumah saya. Tapi mampirnya di hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 3 aja. Karena saya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Saya tinggal di Cengkareng, di Kosambi. Kalau itu teman-teman Anda, ya dekat situ ya. Boleh mampir. Misalkan mau ke Puri dekat lewat, boleh mampir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Dormian HT Siahaan, orang Batak ya. Saya tinggal di Tangerang, sama Murius. Tapi saya dekat bandara. Kalau mau naik pesawat mampir ke rumah saya dulu ya, Ibu ya. Saya terima dengan terbuka. Saya dulu kelas sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bosan sama saya ya Bu ya. Nah, sebagaimana Bapak gak bosan saya di kelas 1 dulu. Ya. Semangat. Ya. Biasa saya tadi udah kenalan, nama saya Bu Yuspita. Lengkapnya Yuspita Adriani. Dulu saya pernah ngajar TK. Mamanya anak pernah jadi wali murid saya ya, TK dulu di Aisyah. Kalau ibu tahu ya Aisyah yang ada di Jelambar itu Aisyah 34, dulu saya jadi kepala sekolahnya di sana. Nah, alhamdulillah sekarang sudah naik kelas SD. Jadi sekarang saya jadi guru SD. Ya, saya punya anak dua-duanya perempuan. Yang satu udah kerja, yang satu insya Allah doain udah mau skripsi. Insya Allah September kalau Allah berkenan sudah wisuda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Sandiana, biasa dipanggil Pak Jana. Saya guru kelas. Tinggalnya di Tangerang, dekat dengan Uyus, tetangga. Tapi rumah orang tua di Tanjung Duren. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama saya sudah disebut. Ibu ingat siapa nama saya? Saya tinggal di Palmerah Barat, masih lokasi di Oblong, tetangganya Bang Pitu. Nah, kemudian saya punya anak 3 dari istri yang pertama dan kemudian istri yang terakhir. Kemudian saya sekaligus sampaikan di sini, saya punya kegiatan lain selain kepala sekolah, terutama kalau waktu libur dan sore hari saya ada namanya kegiatan saya ternak teri, antar anak antar istri. Jadi kalau mereka mau les itu saya antar mereka, ya libur juga kalau mereka mau kemana. Saya di sini belum lama ya, baru 1 tahun. Sebelumnya saya aktivitasnya selama 10 tahun di SMA Negeri 65 Jakarta Barat di Kebun. Kemudian dapat amanah dari Dinas Pendidikan menjadi kepala di SDN Jelambar Baru 01, dan ini anugerah buat saya karena saya jadi kenal dengan kawan-kawan yang luar biasa. Ini luar biasa sungguh, yang membantu saya sehari-hari. Mereka aktif, kreatif, inovatif, sehingga saya tidak terlalu capek karena adanya mereka. Tanpa mereka saya tidak bisa apa-apa. Jadi doakan kami, mudah-mudahan kami bisa terus menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jawab, Bapak Ibu boleh bertanya tentang kegiatan yang ada di sekolah baju seragam. Jangan sampai nanti kelas 6 baru ketahuan. Tolong dilihat lagi kartu keluarga dengan akte kelahirannya. Jangan sampai nanti kelas 6 jadi masalah karena ada yang kartu keluarga dengan aktenya berbeda, nanti ijazahnya jadi masalah. Seperti itu. Jadi kalau memang ada, oh iya anak saya ternyata beda nih akte dengan kartu keluarga, segera diurus dulu. Ya, ya nanti jangan keterusan. Kalau sudah ijazah salah itu repot urus. Jangan sampai nanti SMP, SMA itu jadi salah terus. Ya, hanya seperti itu. Yang kedua, untuk yang murid perempuan pakai seragamnya itu tangan panjang, olahraga kah, putih kah, ya, batik itu tangan panjang semua. Untuk yang muslimah yang beragama Islam itu pakai jilbab warna putih, ya, warna putih setiap hari supaya mereka mulai menutup auratnya, begitu. Untuk hari Jumat yang laki-laki yang beragama Islam pakai peci hitam, gitu, dan membawa jus. Itu disebutkan aja. Silakan tadi sudah dijelaskan. Ya silakan Bapak Ibu, nanti saya kasih mic-nya. Yuk, tadi banyak yang mau bertanya. Ya Pak Sepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmalia, ibu dari Nando Nisa Alfiando. Mau bertanya ibu sama ibu, kalau buat seragam anak itu panjang apa pendek gitu ya? Terus sama celananya panjang atau pendek, itu warnanya merah api atau merah maron atau merah cabai gitu. Begitu juga untuk baju olahraga dan baju batik. Warna merah. Merah. Warnanya merah hati. Warnanya merah hati. Merah cabai itu ya? Bukan. Merah hati. Kalau mau di kami merah hati sih. Merah hati ya? Ya. Ya marun. Nah itu ini kursi yang warna kursi. Ya pokoknya bukan cabai jadinya. bukan merah cabai ya. Bukan merah cabai yang bunga yang di dinding itu bukan ya. Bukan merahnya merah cabai. Bukan, jadi merah hati. Banyak kok yang ada jual merah hati. Sudah panjang, jangan sampai ditegur. Minimal kalau laki-laki biasanya berapa sih Pak gunting rambut sebulan kali atau gimana? Ya sebulan sekali ya, tapi jangan sampai ditegur sama guru. Kalau gurunya udah tegur sekali, 2 kali, 3 kali, mau nggak diingin? Kita nggak berhak gunting karena takut kayak tadi Bapak bilang atau dilaporin. Ya, jadi tolong kesadaran diri mama. Kalau anak laki-laki rambut sekolah pendek ya panjang, potong udah. Sama kuku. Untuk yang perempuan ya punya kerudungannya, untuk yang anak perempuan jangan terlalu panjang ya mak. Kasihan ya. Ya nanti yang hari Senin, semuanya dimasukin ya. Semua dimasukin ke dalam baju, jadi dasnya kelihatan. Kecuali pakai baju olahraga. Ya, kecuali nanti pas olahraga. Senin, Selasa, Rabu nggak ada dasinya dikeluarin. Ya, Rabu dasi dikeluarin. Oke. Yang penting nanti kerudungan putih itu dimasukin ke dalam baju, bukan dikeluarin. Jadi nggak usah panjang-panjang kerudungnya untuk rasa. Oh iya, ada bendera ya Pak, bendera dan nama, ya. Itu bisa apa bis? Yang nggak ada contohnya ya. Itu ada contohnya. Saya foto Cikananda. Ya nanti kananya bisa foto aja, nanti di share di grup ya. Biar contohnya seperti apa, di kanan apa di kiri taruhnya ya Pak. Kalau nggak ada contohnya, ibu masih tahu ya. Dan untuk jilbabnya juga tidak tanpa aksesoris. Misalnya ada bunga warna merah atau ada garis ini ya, karena jilbabnya itu nggak boleh kayak guru. Jilbabnya harus langsung bergo ya. Nah di bergonya itu nggak boleh ada atribut apapun. Misalnya ada garis lah, ada bunga.
يصلي وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.